Oke, di sini gue mau bilang bahwa driver ojek online atau driver Gojek sebenarnya bisa menjadi karyawan gitu loh. Karena posisi yang sekarang gue jalanin sebenarnya ini gue bukan mitra, gue adalah karyawan. Karena setiap keputusan yang gue ambil di sini terlepas dari bukan kriminal, ini diatur oleh orang kantor. Artinya kalau menurut gue, pandangan gue, kalau mitra itu kan suka-suka gue gitu loh. Maksudnya bukan artinya suka-suka gue ini kriminal ya, bukan ya. Artinya gue mau ngambil, gue mau melewatkan, gue punya hak untuk menjalankan itu. Karena gue wira swasta, teman-teman. Kalau karyawan, keputusan atau kebijakan diatur oleh orang kantor. Oke, balik lagi di channel gue, di channel Ronald ya teman-teman. Salam satu aspal. Oke, sebelum masuk ke topik pembahasan video gue di sini, jadi gue mau mengingatkan untuk teman-teman, di sini poinnya gue mengkritik. Karena gue sebagai mitra itu punya hak untuk mengkritik setiap kebijakan-kebijakan Gojek yang menurut gue ini tidak adil gitu. Jadi presiden saja mau dikritik gitu loh, apalagi Gojek, kan seharusnya seperti itu. Jadi tentunya kritikan gue ini kritikan yang memang gue sebagai driver itu merasakan apa yang gue rasain di jalanan, apa yang gue rasain ketika gue menggunakan aplikasi driver. Kalau menurut gue ini tidak baik buat gue akan mengkritik. Tentunya ini gue vote atau gue voting ke teman-teman yang lain juga. Seperti apa pandangan dia, seperti apa pandangan gua. Jadi makanya gua mengkritik, tentunya kritik-kritik yang memang mungkin orang Gojek nggak tahu nasib driver di lapangan seperti apa. Tentunya pasti membangun gitu loh. Jadi kalau presiden saja bisa dikritik, kenapa Gojek tidak? Itu. Jadi teman-teman harus bisa memahami kritik dan menghina gitu loh. Jadi kalau kritik justru itu membangun, kalau menghina justru menjatuhkan. Jadi gue tidak pernah menjatuhkan perusahaan Gojek ya, dan sampai saat ini pun gue masih menjadi mitra driver Gojek. Di sini poinnya gue hanya mengkritik. Oke, langsung masuk ke topik pembahasan gue di video ini. Jadi driver ojek online ini ternyata bisa menjadi karyawan gitu loh. Jadi ini beberapa mitra atau ojek online ini diangkat sebagai karyawan. Yang pertama itu di Inggris dan Italia. Tentunya di aplikasi Uber ya. Jadi pesan di sini tuh menurut gua gitu loh. Kalau di sana bisa, kenapa di Indonesia tidak bisa gitu loh. Jadi mungkin teman-teman banyak bertanya ya, kok bisa sih Bang ojek online bisa menjadi karyawan? Jadi kita bacain bareng-bareng seperti apa ceritanya atau seperti apa komentar-komentarnya. Kita simak beritanya berikut ini teman-teman. Driver ojol di Italia kini berstatus karyawan dapat gaji tetap. Jadi ini dikutip di Kompas Kamis 25 Februari 2021 ya teman-teman ya. Jadi seperti apa kita baca beritanya nih. Roma, kompas.com. Jaksa Italia pada Rabu 24 bulan 2 2021 menetapkan driver ojek online seperti di Uber Eats dan aplikasi pesan antar makanan lainnya adalah karyawan, bukan pekerja independen. Jika aturan keselamatan tenaga kerja dilanggar, perusahaan akan didenda 733 juta euro atau setara dengan 12,6 miliar rupiah. Wow, ini gue bilang harga yang lumayan ya. Jadi mereka memang harus mengikuti kebijakan di negara tersebut ya. Dalam putusan pengadilan Milan yang dikutip AFP, 60.000 lebih driver ojol dari Uber Eats, Glovo, Just Eat, dan Deliveroo di Italia selama 2017 sampai 2020 harus ditawari kontrak non permanen dengan gaji tetap. Kami tidak bisa lagi menganggap driver sebagai budak.
Ini saatnya bagi mereka dianggap sebagai warga negara yang butuh perlindungan hukum, kata jaksa kepada Milan Francesco Grieco di konferensi pers. Keempat perusahaan tadi juga wajib membayar jaminan sosial dan asuransi, lanjut jaksa. Jaksa tidak mengungkap berapa nominal yang dibayar, tetapi jumlahnya pasti mencapai ratusan juta euro atau belasan miliaran rupiah ya teman-teman ya. Selain itu, para driver ojek online harus diberi pakaian kerja yang memadai seperti helm, sarung tangan, rompi reflektif, masker antivirus corona, dan sepeda motor atau skuter dari perusahaan, kata jaksa penuntut. Mantap juga nih, gila. Uber Eats, Glovo, Just Eat, dan Deliveroo diberi waktu 90 hari untuk memenuhi peraturan tersebut. Berarti sekitar 3 bulan ya teman-teman ya. Kemudian untuk denda 733 juta euro atas pelanggaran keselamatan tenaga kerja, jumlahnya bisa bertambah tergantung jenis pelanggarannya. Juru bicara Uber mengatakan, perusahaan yang berbasis di San Francisco itu berkomitmen meningkatkan standar kerja. Selain itu, mereka juga akan memberikan keuntungan lebih banyak kepada driver sambil menjaga fleksibilitas cara dan waktu bekerja. Selama beberapa bulan terakhir, kami menerapkan kerangka kerja untuk perlindungan yang lebih kuat dan lebih banyak manfaat bagi kurir independen di Italia, sambil terus berupaya menetapkan standar baru dalam perlindungan kesehatan dan keselamatan, kata Uber dikutip dari AFP. Asso Delivery yang merupakan grup perdagangan mewakili 4 perusahaan tadi sejauh ini belum berkomentar. Serikat pekerja terbesar di Italia, CGIL, menyebut keputusan jaksa sebagai berita bagus dan mengatakan bahwa driver ojol perlu dilindungi oleh kontrak kerja nasional. Uber sejak lama berpendapat model bisnisnya memberikan fleksibilitas dan kewenangan penuh ke para drivernya untuk memilih sendiri kapan dan berapa lama akan bekerja. Uber juga mengingatkan akan lebih sedikit orang yang dipekerjakan jika harus dijadikan karyawan. Namun, para kritikus berpandangan penolakan Uber membuat upah driver ojek online jadi rendah dan kurangnya asuransi kesehatan serta tunjangan lainnya. Sebelumnya pada 19 Februari, Mahkamah Agung Inggris juga memutuskan driver ojol seperti Uber dan kurir pesan antar lainnya adalah karyawan, bukan kontrak independen atau mungkin yang disebut mitra mungkin ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau di luar sana bisa, kenapa di Indonesia tidak bisa gitu loh. Jadi kita masuk lagi ke Inggris ya teman-teman ya. Jadi beritanya ini dari Inggris teman-teman. Jadi seperti apa beritanya di Inggris ini, kita simak bareng-bareng teman-teman. Sebelum Italia, driver ojol berstatus karyawan juga terjadi di Inggris. Kamis 25 Februari 2021. Uber juga ini, karena memang Uber ini raksasa aplikasi ya memang ya, yang berlokasi di California. Artinya berarti kan apalagi Gojek yang perusahaan anak bangsa berdiri di Indonesia dan mitranya juga orang Indonesia, kenapa tidak bisa menjadi karyawan ya? Jadi bisa-bisa aja. Sedangkan Uber yang punya orang Amerika atau California, di Italia dan Inggris, mereka harus berani ngangkat orang-orang Inggris atau orang-orang Italia ini sebagai karyawan gitu loh teman-teman. Jadi seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan video ini ya. Sebelum Italia, driver ojol berstatus karyawan juga terjadi di Inggris. LondonCompas.com. Putusan Mahkamah Agung Inggris pada Jumat 19 bulan 2 2021 menetapkan
Driver ojek online Uber statusnya adalah karyawan bukan wira swasta. Ketetapan itu dikeluarkan seminggu sebelum hal serupa terjadi di Italia. Dengan demikian, ribuan driver ojol Uber di Inggris berhak mendapat gaji tetap termasuk saat berlibur. Tarik ulur penetapan status driver Uber ini terjadi sejak 2016 saat dua mantan pengemudi Uber, James Parar dan Jason Aslam, menyeret Uber ke pengadilan ketenagakerjaan. Kala itu, Uber berkata para drivernya adalah wira swasta dan mereka tidak perlu membayar gaji tetap atau uang liburan. Yaitu berarti lu menganggap ya semena-mena, kalau lu butuh, lu akan merekrut kembali. Ketika driver ini tidak mau narik, lu bisa narik orang dan berapa banyak lagi orang yang memang lu mau rekrut. Jadi kalau lu anggap driver itu sebagai mitra, ya semena-mena lu merekrut driver juga, karena lu kan nggak membayar gaji mereka. Tapi dengan lu ngangkat mereka jadi karyawan, lu akan memperhitungkan kembali ketika lu merekrut mitra-mitra baru gitu loh. Lalu kini Aslam yang merupakan presiden APP Driver dan Kurir Union atau dalam kurung ADCU berkata ke BBC, mereka senang dan lega dengan putusan tersebut. Saya rasa ini pencapaian besar dalam acara kami melawan raksasa. Udah pasti ya, Uber itu raksasa aplikasi. Kami tidak menyerah dan kami konsisten, tidak peduli apa yang kami alami secara emosional atau fisik atau finansial. Kami tetap teguh, terangnya dikutip dari BBC pada Sabtu 20 bulan 2 2021. Uber sempat naik banding ke pengadilan, banding ketenagakerjaan, tetapi ditolak pada November 2017. Wah, kasusnya ini lumayan bertahun-tahun ya untuk menjadikan mitra sebagai karyawan ya. Banding kedua lalu diajukan Uber, tetapi dimentahkan lagi oleh pengadilan banding pada Desember 2018. Jumat pekan lalu adalah banding terakhir Uber karena Mahkamah Agung di Inggris adalah pengadilan tertinggi dan berhak mengeluarkan putusan akhir. Hakim MA Inggris George Leggett mengatakan Mahkamah Agung dengan suara bulat menolak banding Uber yang menyatakan mereka hanya perantara. MA Inggris menilai driver ojek online harus dianggap bekerja tidak hanya saat mengantar penumpang tetapi juga setiap masuk ke aplikasi. Beberapa pertimbangannya antara lain, yang pertama, Uber menetapkan tarif yang artinya mereka menentukan berapa banyak pendapatan driver. Yang kedua, Uber menetapkan persyaratan kontak dan driver tidak punya suara di dalamnya. Yang ketiga, jumlah order diatur oleh Uber dan dapat menghukum driver jika menolak terlalu banyak orderan. Iya sih ya, kalau gue pikir-pikir juga bener juga ya. Jadi kayak di aplikasi Gojek pun sebenarnya kita memang harusnya pantas ya jadi karyawan karena mereka mengatur kebijakan-kebijakan kita gitu loh. Jadi kalau mereka menganggap kita sebagai mitra harusnya melewatkan pun itu nggak jadi masalah juga sebenarnya ya. Terlalu banyak karena kita wira swasta usaha sendiri. Tapi kan di aplikasi ojek online dengan tetangga sebelah pun terlalu banyak melewatkan, terlalu banyak cancel, itu bisa terkena putus mitra. Berarti memang kalau gue pikir-pikir ya sebenarnya kita ini harusnya bisa jadi status karyawan gitu loh, karena kebijakan-kebijakan ketika kita melanggar aturan mereka bisa semena-mena sama kita. Itu sih menurut gue, tapi bener juga gitu loh menurut gue gitu loh. Yang berikutnya, Uber memantau performa driver dari jumlah bintang dan punya wewenang memutus kemitraan jika peringatan berulang tidak memperbaiki kinerja. Iya sih, bener sih menurut gua. Jadi harusnya memang kita ini bukan mitra lagi tapi karyawan gitu loh. Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, MA Inggris memutuskan bahwa posisi driver berada di bawah Uber karena satu-satunya cara meningkatkan penghasilan adalah dengan bekerja lebih lama. Jamie Haywood, manajer umum regional Uber untuk Eropa Utara dan Timur, mengatakan, kami menghormati keputusan pengadilan yang berfokus pada sejumlah kecil driver yang menggunakan aplikasi Uber sejak 2016.
Sejak itu kami membuat beberapa perubahan signifikan pada bisnis kami dipandu oleh driver di setiap langkahnya. Ini termasuk memberikan kontrol lebih besar atas penghasilan mereka dan memberikan perlindungan baru seperti asuransi gratis jika sakit atau cedera. Kami berkomitmen berbuat lebih banyak dan sekarang akan berkonsultasi dengan setiap driver aktif di seluruh Inggris untuk memahami perubahan apa yang mereka inginkan. Pembelaan Uber PS pertimbangan pengadilan. Uber sejak lama berpendapat mereka adalah agen pemesanan yang mempekerjakan wira swasta kontrak dengan jasa pengantaran. MA Inggris lalu memutuskan bahwa driver harus menetapkan drivernya sebagai karyawan karena mereka masuk ke aplikasi sampai keluar atau logout. Poin itulah yang disoroti MA karena driver ojol Uber biasanya butuh waktu menunggu orderan masuk aplikasi. Uber sebelumnya berpendapat jika driver dianggap sebagai karyawan, maka itu hanya saat perjalanan ketika membawa penumpang. Ini win-win untuk driver, penumpang dan kota. Artinya Uber sekarang memiliki insentif ekonomi yang tepat untuk tidak membanjiri pasar dengan terlalu banyak kendaraan dan driver, kata James Parar, Sekjen ADCU. Hasil dan kelebihan stok itu adalah kemiskinan, polusi, dan kemacetan pungkasnya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ya ada benernya sih sebenarnya. Jadi kalau kita dianggap sebagai mitra atau wira swasta, artinya setiap tindakan yang kita lakukan di luar dari tindakan kejahatan ya tentunya ya. Jadi contohnya seperti kayak kalau kita dianggap sebagai mitra atau wira swasta ini teman-teman, ketika kita cancel, ketika kita melewatkan orderan, harusnya kan pihak aplikasi tidak memberikan kita sanksi gitu loh. Selama itu bukan tindakan kejahatan atau kriminal atau nyolong atau ngerampok ya atau mencurangi. Ya gue bilang harusnya kita punya hak di situ kalau aplikasi menganggap kita sebagai mitra. Tapi kan nyatanya tidak gitu loh. Kita terlalu melewatkan banyak orderan, kita terlalu banyak meng-cancel seperti tetangga sebelah, itu bisa berakibat putus mitra teman-teman gitu loh, bisa berakibat putus mitra. Nah kalau di Gojek laporan gitu, jadi ketika laporan kita kasar ya itu oke lah, gue nggak jadi masalah kalau masalah itu hak customer karena memang tentunya Gojek juga menjaga profesional dia juga gitu loh. Artinya kita memang harus sopan terhadap customer gitu loh. Ya contoh kayak di Gojek, misalkan kita ngomong dilaporin langsung ya enggak, kita difitnah tanpa ada konfirmasi dulu dari kantor ke driver, yang ada didengar ke customernya doang gitu loh, langsung dilakukan putus mitra. Kalau gue bilang ya jatuhnya sebenarnya kita ini driver Gojek ya karyawan gitu loh, karyawan tanpa gaji gitu loh, karena mereka punya hak buat memutus mitra, mesuspend kita. Ya kalau namanya wira swasta atau mitra ya harusnya kita punya hak untuk tidak mau ambil atau tidak, atau selama itu bentuknya bukan kriminal atau pencurian dan sebagainya, harusnya kita masih bisa tetap online ya teman-teman ya. Tapi faktanya di lapangan kan tidak. Terlalu sering melewatkan orderan, terlalu sering meng-cancel orderan, ya suspend ya kan, atau dapat notif terlalu banyak mengabaikan orderan. Artinya berarti kan status kita ini bukan mitra di sini, tapi karyawan. Karena kalau karyawan yang ngatur itu ya kantor gitu loh. Kalau mitra kan selama bentuknya bukan kriminal, ya nggak ada masalah ya menurut gua sendiri gitu. Berarti posisinya gua menganggap atau pandangan gua terhadap mitra Gojek ini ya gua karyawan sebenarnya jatuhnya gitu loh.
Oke, gue rasa cukup sekian dan terima kasih. Tetap semangat. Salam satu aspal.